Oke, teman-teman. Kembali lagi di Pengen Kerja Kelompok, pengen dapat nilai A di komunikasi komunikasi politik. politik. Oke, di sini kami akan memaparkan beberapa isu atau topik penting yang akan dibahas di komunikasi politik dalam video yang satu ini. Yang pertama, kita akan membahas iklan politik. Iklan politik itu seperti apa menurut Fadli? Menurut saya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu iklan. Iklan biasanya terbagi menjadi ada iklan di televisi, iklan media massa, media cetak, dan media sosial. Biasanya iklan di TV itu mengganggu, seperti karena para penonton tidak ingin melihat iklan yang ada di televisi dan mengganti channel dengan acara yang lain. Berbeda dengan iklan politik yaitu ibarat dagang. Kalau dagang, mereka menjual barang atau jasa, sedangkan di iklan politik kita menawarkan kandidat calon wali kota atau yang lainnya dan program kerjanya seperti program-programnya dan janji-janjinya agar program yang mereka iklankan atau mereka jual itu dapat laku sehingga dapat memikat para konsumen atau para calon pemilih di sini. Karena itu iklan politik banyak bermunculan di zaman-zaman atau masa-masa akan pemilihan atau pemilu. Apa sih yang mereka jual kepada para pemilih atau calon pemilih mereka? Mereka dapat menggaungkan seperti masalah kemiskinan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Memang iklan politik itu dibangun untuk membangun citra dan mengesampingkan isu-isu yang ada di masyarakat, sehingga para partai politik atau para kandidat politik itu menjual apa yang dari perspektif mereka sendiri, sehingga tidak melihat dari perspektif dari masyarakat. Salah satu bentuk iklan politik adalah apa yang disebut sebagai polispot, yaitu persamaan dari political spot. Postman mengatakan atau mendefinisikan polispot sebagai iklan politik berbayar di televisi dengan durasi sekitar 30 detik. Polispot ini biasanya menggabungkan segenap unsur seni bisnis yang meliputi musik, drama, dan cita dan ketokohan. Sedikitnya ada 3 fungsi pokok dari polispot sendiri, yaitu pertama, mengenalkan kandidat sehingga khalayak mengetahui mereka. Yang kedua adalah memberi tahu khalayak ihwal kebijakan serta program yang akan digaungkan atau yang akan dikerjakan oleh para kandidat calon tersebut. Dan yang ketiga adalah memotivasi khalayak sehingga khalayak calon dapat memilih terpikat hatinya. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada saudara saya, Rija Pratama. Oke, terima kasih Muhammad Fadli. Sama-sama. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan teori-teori yang ada dalam komunikasi politik. Yang pertama ada teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini merupakan teori yang sangat awam sekali dalam komunikasi politik. Karena apa? Teori ini mencakup dari teori backstage dan front stage, yang artinya kandidasi di dalam teori ini lebih dominan di backstage, dan front stage mencakup penampilan, citra, dan yang lainnya. Nah, membahas tentang backstage dan front stage ini artinya ketika kandidasi itu lebih dominan di dalam backstage atau di belakang panggung, tentunya akan sangat berbeda ketika dalam prakteknya itu sendiri. Karena apa? Ketika suatu paslon atau suatu calon sudah mencapai dalam lingkup front stage, dia akan mengubah citra yang di belakangnya menjadi lebih baik. Intinya ketika di depan panggung atau di depan layar, citra calon tersebut akan terus dibaik-baik gitu, akan dihiperbolakan atau dilebih-lebihkan. Nah, contohnya ketika ada suatu masalah atau bencana di suatu daerah, contoh ketika gunung berapi kemarin meletus, itu sangat dimanfaatkan oleh para calon-calon itu. Untuk apa? Untuk mengiklankan diri, karena ini nyambung juga dengan yang telah tadi
saudara Padli jelaskan Itu tentang saja. iklan politik itu sangat nyambung sekali karena menjadi benefit bagi calon tersebut. Dia mengambil benefit tanpa harus mengeluarkan raup materi. Nah, ketika misal ada suatu bencana tadi gunung berapi tersebut terjadi, calon tersebut memanfaatkan hal itu untuk menghiperbolakan diri gitu di hadapan para pendukungnya atau di hadapan para masyarakat. Nah, itu menjadikan hal lebih, dan dalam komunikasi politik hal tersebut menjadi sangat wajar atau sudah sangat awam sekali dikenal. Dan begitulah teori dramaturgi dilakukan. Apakah seperti itu, saudaraku? Sepertinya iya. Mari kita tanya kepada saudara saya selanjutnya. Cekidot. Nah, kenapa sih teori dramaturgi ini sering dipakai dalam iklan-iklan politik? Karena untuk mendapatkan sebuah kepercayaan, nah itu dibutuhkan banyak sekali hal-hal yang dapat memancing masyarakat untuk percaya akan hal itu. Nah, contohnya ketika Jokowi sedang melakukan pilpres bersama wakilnya, sebelumnya kan si Jokowi ini menjadi gubernur dengan wakilnya itu Ahok. Nah, tapi karena si Bapak Ahok ini memiliki masalah yaitu berupa penistaan agama, jadi itu berpengaruh juga pada Jokowi itu. Jadi ketika ya Jokowi dan JK menjadi calon untuk menjadi presiden selanjutnya, Jokowi itu memiliki PR yang sangat besar karena nama baiknya dia juga berpengaruh. Nah, ini seperti efek domino di mana sesuatu atau seorang kena masalah itu akan berimbas pada orang lain atau sesuatu yang lain. Contohnya seperti aksi pembela Islam yang terjadi di Jakarta kemarin, itu kan sempat berjilid-jilid juga ya. Ya, Nah, betul. itu Sampai ada yang itu apa? Yang alumni itu ya. Nah, jadi efek domino itu sendiri ketika pas masalah siapa itu Ahok itu memang sangat menjadi viral gitu, hingga ada satu organisasi masyarakat Indonesia, ormas Indonesia sampai turun ke jalan yang masalah sampai ada alumninya gitu kan, sampai yang memenuhi lapangan Monas. Itu Bundaran merupakan HI. itu merupakan salah satu efek domino yang terjadi. dan itu sangat berpengaruh juga dan sangat riskan juga kepada calon presiden yang pada saat itu mencalonkan yaitu Jokowi JK. Betul, Oke. saudara? Betul sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi di Pengen Tanya Pengen Kor. kita kelompok Pengen dapat nilai A, pengen dari pengen, Papa pengen. Isa.